Terungkap, fakta mencengangkan di balik kasus Sylvester Matutina. Siapakah dalang sebenarnya? Langsung saja penonton sekalian, kita kembali hadir dengan fakta-fakta yang bikin bulu kuduk merinding. Kalian pasti sudah dengar nama Sylvester Matutina, sosok kontroversial yang disebut-sebut sebagai anak emas rezim sebelumnya. Tapi tahukah kalian, ada drama besar di balik kasusnya yang belum tuntas selama 6 tahun? Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Menurut kalian, siapa yang sebenarnya melindungi Sylvester? Apakah ini bukti hukum tumpul ke penguasa? Tulis pendapatmu. Fakta 1. Vonis inkrah tapi bebas berkeliaran. Bayangkan, sudah divonis 1,5 tahun penjara sejak 2019 oleh Mahkamah Agung. Tapi sampai detik ini, Sylvester masih bisa joget-joget di televisi. Kejaksaan bilang akan panggil paksa, tapi di mana eksekusinya? Ini pertanyaannya. Kenapa orang biasa langsung dijebloskan ke penjara, tapi dia bisa santai? Ada apa dengan kejaksaan? Ada intervensi dari istana? Atau ini bukti hukum hanya untuk rakyat kecil? Komen sekarang. Setuju nggak kalau ini contoh tebang pilih hukum? Atau kalian punya teori lain? Fakta 2. Klaim bohong sudah berdamai dengan JK. Sylvester ngotot bilang sudah berdamai dengan Yusuf Kala dan minta maaf 3 kali. Tapi keluarga JK justru membantah keras. Kata putri JK, Muklisah Kala, dia pembohong. Bapak tidak pernah kenal dia. Nah, ini pertanyaannya. Kalau klaim Sylvester hoax, berarti dia manipulasi publik? Atau ada skenario lain yang disembunyikan? Yang pernah dengar orasi Sylvester yang penuh ujaran kebencian, tulis di komentar. Masih pantas dia disebut pejuang atau justru provokator ulung? Fakta 3. Anak emas rezim sebelumnya? Ini yang bikin panas. Meski statusnya terpidana, Sylvester malah diangkat jadi komisaris BUMN oleh Erick Thohir. Padahal syarat jadi komisaris jelas. Tidak boleh punya catatan pidana. Pertanyaannya, siapa yang membekingi dia? Apakah ini bukti kronisme di era sebelumnya? Atau ada tangan tak terlihat yang masih bermain? Bayar hutang tidur. Kalau rakyat kecil korupsi 1 juta langsung dijebloskan, tapi dia divonis 1,5 tahun tetap bebas? Ini namanya hukum atau lelukon? Fakta 4. Netizen geram, tapi kejaksaan diam. Media sosial sudah meledak dengan tagar tangkap Sylvester. Tapi kejaksaan seperti tikus gigit kabel. Diam, tapi bikin kesal. Bahkan Mahfud MD sampai angkat bicara. Ini tidak masuk akal. Pertanyaan terakhir. Kapan kejaksaan bertindak? Atau kita harus turun ke jalan dulu baru mereka bergerak? Share video ini biar makin banyak yang tahu. Tag temanmu dan tulis hukum untuk semua atau hukum tumpul. Penonton yang kritis, kalau kita diam, kasus seperti ini akan terus berulang. Hukum harus adil, bukan hanya untuk yang punya kuasa atau duit. Sebelum tutup, jawab ini. Menurut kalian, apa hukuman yang pantas untuk Sylvester? Penjara? Atau ada yang lebih keras? Tulis di komentar. Jika video ini menginspirasimu, jangan ragu untuk like, subscribe, dan share. Follow juga akun media sosial kami untuk konten-konten kritik sosial yang lebih mendalam. Bersama, kita bisa jadi bagian dari perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bersatu, kita bangga jadi bangsa Indonesia.